Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Ada siapa nak? Rena. Sampai Faisal. Faisal, apa masalahnya? Kenapa sakit? Oke. Kita doakan ya, semoga yang sakit hari ini semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita belajar seperti biasa ya. Baik, silakan kalian periksa dulu laci meja kalian, siapa tahu ada sampahnya. Sampahnya silakan dibuat. Ya, jadi kalian tahu kan alasan saya untuk selalu mengingatkan kalian untuk memeriksa laci meja kalian, ya, tahu ya? Itu demi kesehatan kita bersama, ya. Tahu sendiri kan bahaya nyamuk itu sering menghantui kita, ya, karena sampah kita selalu bertaburan di mana-mana. Laci kalian juga penuh dengan sampah, itu bisa mempengaruhi nyamuk untuk berkembang biak di kelas kita. Ya, jadi tolong jadikan kebiasaan kalau misalnya ingin buang sampah, mungkin pada saat pembelajaran seperti ini taruh di laci boleh, tapi jangan lupa pada saat istirahat dibuang di tempat sampah. Oke, bisa ya? Bisa. Iya, oke. Terus kemudian saya minta kalian berada di dalam kelas ini seutuhnya. Jadi kalian harus menghilangkan semua masalah-masalah di rumah, masalah di luar kelas untuk berada di dalam kelas seutuhnya. Kenapa? Karena saya mengharapkan kalian konsentrasi ke materi pembelajaran kita hari ini. Bisa lah ya? Oke, terima kasih. Jadi hari ini harapan Bapak, kalian harus fokus pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar kata coding? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Nah, biasanya itu di Instagram atau di sosial media, Facebook itu biasanya itu ada yang promo-promo tentang pembelajaran coding. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Ada bagi anak Anda yang berusia 5-12 tahun, ayo daftarkan anak Anda untuk belajar coding. Pernah dengar nggak itu? Pernah ya? Mungkin ada yang pernah, ada yang enggak, ada yang tidak ya. Nah, jadi ini pelajaran coding ini adalah pelajaran baru. Ya, pelajaran baru sebenarnya. Jadi Menteri Pendidikan sekarang ini mulai memperkenalkan tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di tingkat SMP. Ya, cuma di sini pembelajaran coding ini cuma dasar-dasarnya aja. Ya, tidak sama dengan tingkat SMA atau SMK. Jadi kalau misalnya kalian ingin lanjut memahami tentang pembelajaran coding, bisa kalian melanjutkannya di tingkat SMA atau SMK. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian dasar coding dan manfaatnya. Kemudian mengidentifikasi konsep dasar berpikir komputasional. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu dasar coding itu apa, manfaatnya apa, berarti kalian sudah bisa memahami materi kita untuk pertemuan hari ini, ya. Siapa di sini yang suka bermain HP di rumahnya? Oke. Nah, HP itu disebut juga dengan smartphone, ya, atau HP pintar, ya. Nah, jadi apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian buka, semuanya sekarang berada di satu genggaman kalian, yaitu di HP kalian. Makanya HP itu bisa menjadi sesuatu benda yang bermanfaat buat kita, ya.
Apa saja yang kalian buka di HP kalian? Roblox, nanti games ya, game Roblox, WhatsApp, Chrome itu, game, YouTube, Instagram, ya, dan lain-lain ya. Jadi kebanyakan dari kalian itu ada yang membuka sosial media, games-games yang lain gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini ada Facebook, ada YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi di HP yang biasa kalian buka setiap hari. Ya, minimal WA lah ya. Kemudian game-gamesnya juga sering kalian buka. YouTube terutama bisa dengarkan lagu, film, dan lain-lain. Pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya mereka itu bisa mengikuti keinginan kalian? Maksudnya gini, pada saat kalian buka HP, kemudian kalian klik YouTube misalnya, kemudian aplikasi YouTube-nya terbuka, kemudian tampilan di YouTube-nya terbuka. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya kalian klik WA misalnya, kemudian WA-nya terbuka. Semua pesan-pesan yang kalian pernah chat, atau ada orang yang ngechat, atau ada pesan-pesan yang baru, atau video-video yang sudah dikirimkan, itu bisa terbuka semua. Kira-kira pernah nggak kalian tahu bagaimana sih caranya kok mereka itu bisa mengikuti apa yang kalian mau gitu? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Bagaimana caranya? Dari sini kita mulai mengetahui bagaimana caranya apa yang kalian buka itu bisa sesuai dengan keinginan kalian. Ya, misal saya punya pulpen. Nah, kemudian pulpennya saya taruh di atas meja. Nah, anggap aja saya ini adalah robot. Ya, kemudian saya akan melakukan apapun yang akan kalian perintahkan. Ya, kemudian perintahkan saya untuk mengambil pulpen di atas meja. Nah, kira-kira bahasa robotnya itu kalian menggunakan bahasanya seperti apa? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan misalnya bahasanya apa? Coba. Bahasa robot. Terus? Mengambil pulpen. Oke, maaf saya tidak memahami maksud Anda. Ada lagi yang lain? Tolong mengambilkan pulpen. Maaf, saya tidak memahami maksud Anda. Coba yang cewek. Nggak ada namanya. Fania, coba. Fania. Ambil pulpen yang berada di atas meja. Maaf, saya tidak memahami maksud Anda. Aisyah mungkin? Oke, robot, apakah Anda bisa mengambilkan pulpen yang berada di atas meja? Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda. Ya, jadi kenapa robotnya itu tidak mengerti maksud dari kalian? Karena kalian itu menggunakan kata-kata yang terlalu banyak. Nah, sedangkan robot itu tidak paham dengan maksud kalian. Kalau membuat perintah terhadap robot, kalian harus memerintahkannya itu dengan cara satu persatu dan harus jelas bahasanya. Contoh, misalnya, perhatikan, maju 3 langkah. Kan saya robot, pulpennya di situ, ya kan? Berarti kan harus tahu posisi robotnya di mana, pulpennya di mana, ya? Maju 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, sebelum mengambil pulpen, robotnya harus ngapain dulu? Berdiri sudah, ulurkan tangan, pinter. Ulurkan tangan. Kemudian langkah berikutnya, lihat pulpen di atas meja. Ya, sudah dia lihat ada pulpen nih, ya kan? Kemudian langkah berikutnya, ambil pulpen di atas meja. Ambil, kemudian ambil. Nah, selesai. Gitu ya? Itu adalah bahasa robot. Jadi kalian tidak boleh menggunakan kata-kata atau kalimat yang terlalu panjang. Jadi bertahap-tahap, bersatu persatu gitu, sehingga robot itu paham. Ngapain dulu, kemudian yang berikutnya ngapain lagi, yang berikutnya ngapain lagi, sampai akhirnya tujuan kalian atau maksud kalian itu tercapai. Gitu ya. Kamu harus memberikan instruksi yang sangat jelas.
Ya, ingat, saya adalah robot. Saya tidak bisa berpikir dan saya tidak bisa bergerak sendiri. Jadi dari pikiran robot itu kalian yang menentukan gerakannya, apa yang dilakukan itu kalian yang menentukan. Begitu ya? Itu adalah bahasa yang diharapkan robot. Nah, satu lagi, ini adalah seekor kelinci. Nah, sekarang bantu kelinci untuk mendapatkan wortelnya. Dia melangkah ke samping menuju ke bawah. Ke samping kiri Oke, kelinci melangkah sebanyak 4 langkah ke kiri, kemudian maju ke depan sebanyak 2 langkah. Ini ini ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian melangkah ke depan 2 kali. 1, 2. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman-teman. Kira-kira apa yang terjadi jika kalian memberikan instruksi yang kurang jelas? Bingung, betul. Nah, apakah saya komputer atau robot bisa menebak maksudmu? Tidak, betul ya. Karena dia itu tidak bisa menebak kita maunya apa, ya, kecuali diperintah. Lalu dia bisa menyelesaikan apa yang kita inginkan, ya. Jika saya di komputer, apa yang saya butuhkan agar saya bisa bekerja dengan benar? Berarti instruksinya apa? Harus jelas. Iya, betul ya. Jadi instruksinya harus jelas. Kata-katanya itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Satu persatu, ya. Tidak bisa dia langsung bekerja berdasarkan 2 perintah, 3 perintah, harus 1 perintah, ya. Apa itu coding? Nah, coding itu yang tadi kita bahas. Komputer hanya bisa menjalankan instruksi yang tepat dan jelas. Begitu ya. Nah, proses memberikan instruksi yang tepat dan jelas itu yang dinamakan dengan coding. Ya. Untuk membuat instruksi yang baik, kita perlu belajar apa itu cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer. Tapi nanti kita akan bahas materi berikutnya. Ini materi pertama tentang pengenalan coding dan kecerdasan artifisial dulu, ya. Oke, manfaat belajar coding. Dengan coding kita bisa membuat komputer melakukan berbagai hal. Mulai dari membuka kalkulator, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi kalau bisa membuka kalkulator, kok bisa membuka kalkulator? Nah, itu bisa terjadi karena bahasa codingnya jelas. Artinya mungkin dalam HP itu ketika ada orang atau sesuatu yang menyentuh layar HP, di mana layar HP itu terbuka aplikasi kalkulator, ketika kalkulator disentuh maka akan terbuka kalkulatornya. Nah, seperti itu mungkin ya bahasa codingnya ya. Kemudian memutar lagu di YouTube atau di Spotify, itu bisa memutar lagu, itu bisa dengan menggunakan bahasa coding. Kemudian sampai membuat robot itu bergerak. Robot itu bisa bergerak itu karena apa? Karena ada bahasa coding di dalamnya. Ya. Tapi ingat, komputer hanya akan mengikuti apa yang akan kita tulis atau kita perintahkan, bukan apa yang kita maksud. Jadi kalau misalnya perintahnya jelas, kata-katanya jelas, berarti pasti akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kata-katanya kurang jelas, bahasanya juga tidak jelas, dia tidak akan melakukan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Ya, sampai sini paham? Tujuan belajar coding yang pertama adalah melatih cara berpikir logis dan terstruktur. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu hal yang ingin kalian lakukan, kalian harus berpikir logis. Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, apa efeknya, apa sebab akibatnya, ya. Kemudian harus terstruktur. Kalian harus ngapain dulu, habis itu mau ngapain, habis itu langkah berikutnya ngapain, sampai akhirnya yang kalian inginkan itu tercapai. Itu tujuan belajar coding yang pertama, ya. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, kalian bisa berpikir, untuk menyelesaikan masalah ini, saya harus begini, saya harus berbuat seperti ini, saya harus melakukan ini. Ya, jadi kalian harus tahu ketika ada masalah,
kalian harus tahu cara menyelesaikan masalahnya itu dengan menggunakan metode atau cara coding. Kemudian yang ketiga, untuk membuka peluang karir di masa depan di dunia teknologi. Jadi kalian itu diharapkan nanti ke depannya bukan hanya sebagai penikmat IT aja. Harapannya kalian sendiri bisa membuat suatu teknologi yang kedepannya bisa bermanfaat bagi Indonesia terutama. Kemudian yang berikutnya, menjadi kreatif dan produktif, bukan hanya pengguna teknologi. Seperti tadi saya bilang ya, jadi menjadi kalian kreatif. Misalnya sekarang aplikasi Shopee. Nah, bayangkan setiap kali ibu kalian itu membuka aplikasi Shopee, berapa penghasilan yang didapat oleh aplikasi Shopee. Ya, belanja di Shopee itu juga bisa membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia. Nah gitu ya. Jadi harapannya kalian lebih kreatif dan produktif untuk membuat suatu produk menggunakan teknologi. Ya, salah satunya adalah dengan belajar coding. Nah, selanjutnya ada juga materi berpikir komputasional. Ada materinya itu ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tapi itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sekarang waktunya mengerjakan LKPD. Kalian sudah membuat kelompok ya kemarin ya. Oke, sekarang kalian berkumpul berdasarkan kelompoknya. Silakan. Baik, sudah ya. Sudah berkumpul di kelompoknya ya. Jadi di sini nanti saya sebut ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan itu kelompok 4. Ya. Ya, jadi di sini ada LKPD. Satu LKPD untuk satu kelompok, ya. Jadi nanti kalian tulis kelas kalian, kemudian nama di sini adalah nama teman-teman kalian di sini. Jawabannya itu kalian berdasarkan instruksi menggunakan bahasa robot, ya. Nah di sini ada tugasnya yaitu kelompok 1 membuat teh manis hangat. Teh manis hangat itu kira-kira kalau misalnya kalian instruksikan ke robot, cara membuat teh manis hangat itu seperti apa, ya? Kemudian kelompok 2 membuat kopi manis hangat. Kelompok 3 membuat teh tawar hangat. Kelompok 4 membuat kopi pahit hangat. Ya. Dan di sini ada lembar pertama itu nama kelas. Kemudian berikutnya adalah instruksinya. Jadi kalian tulis instruksinya ini dengan menggunakan bahasa robot. Jadi selanjutnya yaitu presentasi dari masing-masing kelompok ya. Nah seperti yang tadi saya sebelumnya, misalnya kelompok 1 itu berpresentasi, maka dia akan menunjuk kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 sebagai robotnya. Nah perhatikan, kelompok yang ditunjuk sebagai robot harus mendengarkan instruksi dari yang mempresentasikan. Kemudian kalau merasa kalian kata-kata ini kurang jelas, kata-katanya kurang jelas, berarti kalian bilang maaf, saya kurang memahami maksud Anda, atau saya tidak mengerti maksud Anda. Oke, perhatikan di sini sudah ada air panas, ya, air panas, kemudian ada kopi, ada gula, sesuai dengan ini ada teh celup, saring, kemudian ada sendok, ada cangkir, ya. Jadi tolong penggunaan air panas itu hati-hati karena ini asli air panas. Oke, dipersilakan mungkin kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kami berupa instruksi mengenai pembuatan teh tawar hangat. Jadi robotnya dari kelompok 4, Semara silakan maju ke depan. Ulurkan tangan, lihat ke meja, ambil teh, masukkan ke dalam gelas, tuang air hangat, aduk teh sampai keluar masukkan. Masukkan. Tambahkan airnya lagi. Sudah. Keluarkan kantong teh. Selesai. Dari kelompok lain ada yang memberikan masukan mengenai bahasa atau instruksi yang digunakan pada saat membuat apa tadi Mak? Membuat teh Teh tawar tawar hangat. hangat. Ada yang mau mengoreksi kata-katanya atau instruksinya? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, beri tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu instruksi pembuatan kopi pahit hangat. Saya memilih robot dari kelompok 3 bernama Rifat. Ulurkan tangan, ambil gelas, ambil sendok, ambil 1 sendok kopi. Sendok kopi ke gelas. Bilang maaf, saya tidak mau. Masukkan air panas ke gelas. Aduk kopi sebanyak 10 kali. Demikian presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3, atau kelompok 4 ada yang mau memberikan masukannya mengenai instruksinya atau bahasa yang digunakan untuk bahasa codingnya. Ada yang memberi masukan? Misalnya ada yang kurang tepat di mananya gitu. Pada itu kurang. Nggak ada. Kelompok 1 aman ya? Nggak ada ya? Kelompok 3 aman. Kelompok 4 aman. Oke. Dan silakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjutnya kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal dari kelompok 3. Akan memberikan instruksi pembuatan kopi manis hangat. Akan menjadi robot saya, Haikal. Ulurkan tangan, ambil cangkir, lalu masukkan bubuk kopi. Endok.
memberikan Dan masukkan gula 1 sendok. Masukkan air. Ada sampai aduk hingga merata. Memang diuji. PKN aku makan Dari kopi manis Anda siap dinikmati. Oke. Dari kelompok 1, 2, dan 4 ada masukan? robotnya tidak paham kalian nggak mau Oh iya, betul juga. Jadi robotnya ini tidak paham, tapi tidak ada respon misalnya dia tidak mengerti gitu ya. Kayak tadi saya kan, maaf saya tidak mengerti gitu ya. Tapi tetap aja dijalankan dengan terus gitu ya. Oke. Apalagi kalau dari saya itu ada kata-kata aduk sampai merata. Nah kalau saya merata itu kalau istilah di robot itu dia tidak mengerti saya merata itu sampai mana gitu kan. Karena dia aduk terus sampai 1000 kali. Kalau misalnya dirasa dia tidak merata, nah berarti kan dia terus saja mengaduk ya. Jadi istilah robot yang tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya, tidak ada angkanya itu berarti dia sudah merasa tidak mengerti, tidak paham gitu. Jadi harus ada batasannya, misalnya kayak mengaduk 10 kali, nanti dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Setelah dirasa 10 selesai, ya sudah berarti dia, gitu ya. Apalagi ada lagi masukan? Tidak ada lagi ya? Tidak ada ya? Oke, tutup dulu lah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan akan mempresentasikan instruksi pembuatan teh manis air yang akan menjadi kelompok saya dari kelompok 3 Evan. Oke. Jadi robotnya adalah Revan. Menjulurkan tangan, menatap meja, siapkan gelas, ambil teh di meja, teh di ambil air panas, tuanglah. Sudah kan? Celupkan tehnya. Masukkan gula sedikit ke dalam gelas. Sendok. Yang aduk sampai merata. Aduh. Sampai mana? Lalu saya siap bisa. Kita presentasi kelompok 4 berarti sudah selesai ya. Oke, saya dari Purna. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih.
Tadi instruksinya kurang jelas, namun robot tetap mengerjakannya. Tadi instruksinya yang mengambil sendok tidak ada, tapi robotnya langsung bisa mengambil sendok tanpa diberi instruksi. Aduk sampai merata, tidak dipahami robot, tetapi robot tetap melakukannya. Jadi tadi kita sudah melihat hasil presentasi dari masing-masing kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu masing-masing mempresentasikan tugas dari LKPD-nya, ya. Jadi presentasi tadi itu adalah salah satu contoh bagaimana komputer itu bekerja, ya. Kalian sudah mempresentasikan beberapa instruksi mengenai teh pahit hangat, teh manis hangat, kopi pahit hangat, teh tawar hangat, dan kopi manis hangat sesuai dengan menggunakan bahasa coding, yaitu bahasa robot, ya. Tadi ada beberapa masukan juga dari teman-teman kalian, dan itu juga bagus. Memang benar ada beberapa yang tidak sesuai dengan bahasa coding atau bahasa robot yang diharapkan. Nah, komputer akan bekerja sesuai dengan apa yang kalian perintahkan, dan dia tidak mengerti apa yang kalian maksud. Jadi sebenarnya komputer itu atau robot itu tidak mengerti apa yang kalian maksudkan, ya. Dia cuma menjalankan apa yang kalian perintahkan atau kalian tulis dengan bahasa coding tersebut. Jadi dengan bahasa coding, maka seolah-olah robot itu kayak mengerti karena sesuai dengan apa yang kalian mau, kan, apa yang kalian inginkan. Kalian suruh dia begini, tulis begini, dia mau. Begini mau, tapi dia sebenarnya itu dia tidak mengerti, tapi dia mengikuti apa perintahnya, yaitu bahasa coding yang kalian buat, ya. Harus satu persatu, tidak boleh lebih. Jadi bahasa coding itu tidak boleh lebih dari satu perintah, hanya satu perintah aja. Jadi langkah berikutnya. Jadi satu perintah cuma ada satu langkah saja, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, paham ya? Paham, Bapak. Lanjut refleksi. Nah, refleksi kita tidak banyak-banyak, ya. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar coding hari ini? Seru. Gembira. Senang banget. Senang banget. Pakai banget. Sesuatu yang baru. Bagi kalian, ya, sesuatu yang baru, ya. Tapi sudah menyenangkan, ya. Oke, bagian apa yang kalian sukai dari materi hari ini? Ada bikin kopi. Presentasi, bikin kopi, jadi robot. Oke, apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Materinya apa? Coding. Terus? Refleksi. Terus lagi? Presentasi. Terus cara mengetahui bahasa robot, ya, bahasa robot atau bahasa coding, itu materi kita hari ini. Jadi kita mempelajari tentang bagaimana cara mempelajari bahasa coding atau bahasa robot, ya. Oke, jadi materi pembelajaran berikutnya adalah mengenai berpikir komputasional. Jadi Bapak harap kalian sudah mempelajari tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah ada 4, ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengelolaan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma, ya. Tapi itu pertemuan berikutnya, ya. Sampai sini saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau misalnya di awal kita berdoa, di akhir juga kita harus berdoa. Silakan Flora mungkin bikin doa lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.